Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Shita. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif pada pembelajaran 6. Sebelum memulai, silakan teman-teman siapkan dulu buku tugas, buku cetak tema 2, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 6 kali ini, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Untuk muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasar yang harus kita tempuh yaitu 3.4 dan 4.4. Sedangkan pada muatan PPKN, kompetensi dasar yang harus kita tempuh yaitu 3.4 dan 4.4. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo berdiskusi. Menyajikan teks petunjuk dalam bentuk gambar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita pernah melakukan percobaan membuat energi alternatif. Kita membuatnya menggunakan bahan-bahan seperti jeruk, apel, dan kentang. Setelah melakukan percobaan tersebut, kita bisa membuat teks petunjuk. Kita coba membuat teks petunjuk dengan salah satu bahan, misalnya kentang. Kita dapat membuatnya seperti contoh teks petunjuk berikut. Kita sudah memahami teks petunjuk pembuatan energi alternatif. Selain berbentuk teks petunjuk, cara kerja juga bisa disajikan dalam bentuk gambar. Ayo, kita gambarkan langkah-langkah sesuai urutan dalam teks petunjuk. Kita bisa menggambarkannya seperti berikut ini. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita bacakan teks petunjuk percobaan energi alternatif. Bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu beberapa buah kentang. Masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Yang kedua, kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan yang sebelumnya. Yang ketiga, 1 buah bola lampu senter. Yang keempat, penjepit buaya. Yang kelima, seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Selanjutnya, cara membuatnya yaitu 1. Tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. Yang kedua, hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya. Dan hubungkan pada bola lampu. Nah, setelah membaca teks petunjuk tadi, teman-teman bisa menggambarkan langkah-langkah dalam melakukan percobaan sumber energi alternatif. Yang pertama, tancapkan lempengan logam dan seng pada permukaan kentang. Teman-teman bisa melihat gambar kentang yang sudah ditancapkan lempengan logam dan seng.
Selanjutnya, hubungkan seng dan logam menggunakan kabel penjepit buaya. Logam harus terhubung dengan paku pada bahan yang berbeda. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar di samping ya. Selanjutnya yang terakhir, hubungkan rangkaian tersebut dengan bola lampu menggunakan kabel penjepit buaya. Perhatikan nyala bola lampu tersebut. Nah, ketika langkah-langkah digambarkan dengan gambar, maka akan terlihat lebih jelas ya teman-teman. Masih semangat ya teman-teman? Muatan pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu PPKN. Ayo berdiskusi. Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas. Karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kita sudah membuat teks petunjuk percobaan energi alternatif sederhana dari kentang. Energi alternatif merupakan energi yang ramah lingkungan. Energi alternatif dapat digunakan sebagai pengganti sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan energi alternatif merupakan tanggung jawab kita. Semakin banyak orang menggunakan energi alternatif, pencemaran lingkungan akan berkurang. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Kita juga wajib menjaga kebersihan lingkungan. Kelestarian lingkungan dapat dijaga dengan sikap ramah lingkungan dan hemat energi. Ayo kita simak contoh sikap ramah lingkungan dan hemat energi berikut ini. Sikap ramah lingkungan. Yang pertama, menggunakan energi alternatif, misalnya tenaga surya. Yang kedua, membangun rumah yang memaksimalkan penerangan alami. Yang ketiga, mendaur ulang barang-barang bekas seperti plastik, besi, dan kaca. Selanjutnya, Sita akan menjelaskan sikap hemat energi di rumah. Yang pertama, menutup keran air ketika ditinggalkan. Yang kedua, mematikan lampu yang tidak diperlukan. Yang ketiga, menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban kita. Kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan. Dengan melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, hak-hak kita yang berasal dari lingkungan akan selalu tersedia. Jadi, kita laksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan agar hak-hak kita selalu terpenuhi. Sudah jelas ya teman-teman, betapa pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas
seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, selanjutnya teman-teman, ayo berdiskusi. Yang pertama, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Yang kedua, tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan dan jelaskan 3 contoh sikap yang ramah lingkungan, yaitu yang pertama, menggunakan energi alternatif misalnya tenaga surya. Yang kedua, membangun rumah yang memaksimalkan penerangan alami. Yang ketiga, mendaur ulang barang-barang bekas seperti plastik, besi, dan kaca. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga ya teman-teman. Mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. Penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita karena dengan menggunakan energi alternatif, kita akan membantu melestarikan lingkungan dan mengurangi pengeluaran keuangan. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Yang dapat kita lakukan, yang pertama, menutup keran air ketika ditinggalkan. Yang kedua, mematikan lampu yang tidak diperlukan. Yang ketiga, menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir atau kelima yaitu mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan karena kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Setelah kita dapat melaksanakan kewajiban dengan baik, kita juga akan mendapatkan hak dengan baik pula. Sudah jelas ya teman-teman? Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini
dapat bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa teman-teman untuk selalu jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan ya. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.